Pernah jaga toko benang. Tahu nggak ada toko benang? Tahu lah. Tahu dong ya. Detail. Iya. Detail sekali jualannya ya. Jarum nggak ada tuh di situ. Halo teman-teman, kembali lagi di Entrepreneurship Day dong. Kalau segitu ya. Kita bareng sama Bang Next, tapi kita nggak makan-makan nih. Seharusnya makan-makan deh Bang ya. Iya, harusnya sambil makan, sambil ngobrol. Iya. Ntar lah kapan-kapan. Biar ada alasan ngajak Olep lagi. Tapi kan nanti kita mau makan. Oh iya, ntar jadi makan. tungguin aja di channelnya Bang Next. Hari ini kita bakal ngobrol tentang dunia bisnis nih sama Bang Next. Gokil. Mantap. agak meloncat. Agak beda ya. Agak melenceng. Sama karakter saya ya. Enggak, jadi tuh aku seneng banget tuh kalau misalnya, kan aku punya usaha juga Bang. Usaha kecil-kecilan ya, usaha kaos. Sama yang minum itu juga. Air minum kan? Minum. Dan minum bukan. Dan minum. Ya iya, maksudnya Iya. bisnis air minum. Jadi tuh aku paling seneng kalau ketemu sama orang tuh ngobrol gimana gitu. Jadi dapat masukan, dapat ilmu gitu. Gitu. Nah, makanya dibikinlah konten ini. Kayak aku ngobrol sama Yuda Keling. Kan tuh dia pengusaha sampah ya. Jadi maksudnya pengusaha memang enggak kalau sampah atau emang si pengusaha sampah itu orang gitu. Kalau orang itu dia emang sampah, tapi sekarang dia punya usaha bawang goreng, Bang. Bawang goreng. Itu menarik loh. Dan udah banyak yang beli. Penjualannya lumayan bagus tuh dia. Kemarin dia cerita-cerita juga, nanti nonton videonya ya. Oke, bawang goreng. Berarti ke pasar-pasar ya. Enggak, dia mah orang-orang online ke pasar. Online dia. Habis itu dia ada ininya, ada liga klasemennya. Jadi orang kalau beli 14 toples bikin klasemen sama dia. Jadi yang kalau misalnya yang di bawahnya terpacu mau besok mau sale order. Itu diakumulasi apa? Enggak, per bulan ganti. Iya. Wow. Cukup kompetitif ya. Iya. Itulah kalau pengusaha kecil. Karena kalau pengusaha besar udah tidak bisa ngitungin. Penjualannya tidak bisa ngitungin. Biasanya sudah ada ini. Kalau yang besar-besar itu dia udah ada software untuk trackingnya. Iya. Kalau Keling masih bisa nyatuin. masih bisa bikin dia apa? PixArt. Klasemennya. Binder masih bisa lah. Nyatet di Binder. Tapi kali ini kita mau nanya ini nih, Bang Next nih. Bang Next apa tuh? Awalnya kan dulu bukan food vlogger ya Bang? Bukan. Kayaknya semua orang juga Iya, iya, maksudnya bisa. Soalnya aku melihat di Instagramnya kayaknya pernah jadi marketing tempat fitness. Terus apa lagi Bang? Gue kalau mau kerja nih, kerja tuh dari lulus 2005, lulus sekolah. Itu gua dulu paling pertama itu MLM. Kayaknya pengalaman juga ya. Ayah saya sering diajak ikut seminar. Ya. Kayaknya ayahku bakal sukses banget. Ayahku pernah bilang ini, tenang aja Bang. Bulan depan mobil kita kijang kan. Enggak ada pendapat. Tapi yang luar biasanya di situ tuh orangnya isinya positif semua. Betul. Itu kayak saya pasti sukses keluar padahal itu udah level tinggi loh, leader level tinggi gitu. Tapi yang penting optimis. Tapi di situ gue belajar banyak hal. Pokoknya ya kebanyakan positif. Terus lebih bisa jadi jualan gitu. Kan ilmunya banyak, betul. Training mulu, kebanyakan training daripada jualan. Jadi ilmunya banyak. Akhirnya kepake semua setelah kemudian hari gitu. Itu MLM tuh, abis itu merantau ke Jakarta. Awalnya dari mana memang? Pontianak. Pontianak ya. Iya, Pontianak. Gue dari kecil tuh sebenarnya di Tangerang. 98, kerusuhan 98. Itu SMP, SMA di Pontianak. Nah, abis itu balik lagi ke Jakarta. Itu SMA lulus balik Jakarta, ya udah tuh mulai kerja serabutan. Pernah jaga toko benang. Tahu nggak ada toko benang?
Tahu lah. Tahu dong ya. Detail. Iya. Detail sekali jualannya. Jarum nggak ada tuh di situ. Cuma benang tuh ya. Benangnya pun benang jahit, bukan benang layangan. Hah? Benang jahit. Benang jahit. Iya, benang layangan nggak ada. Dan itu benang doang, jualannya benang doang. Bener-bener benang doang. Mau nyari jarum, mau nyari teples gitu nggak ada. Nggak ada ya. Benang. Kancing baju nggak ada, benang. Nggak ada benang doang. Satu etalase itu isinya benang semua. Cuma beda warnanya. Itu juga tipis-tipis beda warnanya. Merah marun, merah semua. Itu biasanya untuk konveksi. Oke. Nah, itu buat konveksi, jaga toko benang, malamnya gua kerja lagi, nyari duit lagi. Narik-narikin iuran perumahan tuh, ada suka narik iuran. Iuran bulanan. Nah itu gua kerja lagi di perumahan PIK. Oh, perumahan elit ya. Perumahanku nggak ada yang gitu-gitu. Perumahan. Tapi biasanya kan ada uang lingkungan pasti iya, ada uang lingkungan. Iya. Nah itu yang narik-narikin duitnya tuh gue. Jadi gue tuh malam-malam ada ya kerjaan itu ya. Ada. Ada coy. Tapi ada. Jadi lu bayangin itu rumah gede-gede. Iya. Terus gue mintain satu-satu duit, ketok satu-satu, dorong lagi motor. Nah, kayak gitu. Jadi pagi kerja, malam kerja. Ya segitu aja duit. Habis itu bisa nge-YouTube. Awalnya bukan food vlogger kan awalnya kan, Bang? Ya, emang jauh banget. Maksudnya perjalanannya tuh panjang. Abis itu tuh baru pernah kan cita-cita pengen kerja kantoran di daerah Tamrin, Sudirman. Iya. Pernah juga. Pernah kerja di sana. Di sebuah perusahaan besar, Smart TBK. Smart TBK tuh Sinarmas, kelapa sawit. Bidang jadi bagian apa, Bang? Treasury. Apa? Treasury itu yang input data buat bayar. Masih di under finance lah, divisinya. Makin rapi. Udah bangga banget ya. Bangga banget. Duitnya kecil tapi. Serius. Malah baju begini duitnya besar. Orang-orang yang pakai sendal doang gitu. Karena gue kan cuma lulus SMA. Iya. Jadi kalau di perusahaan besar kayak gitu jenjang karir udah pasti nggak ada. Mentok pasti kan. Udah itu gaji lebih murah. Nah, gaya aja lebih. Pakai nempel. Meja. Masuk mesti gini dulu. Naik lift mesti pakai. Kalau sekarang ada tambahan. Cek suhu tubuh. Cek suhu tubuh. Iya. Habis itu baru masuk dunia sales di tempat gym. Dari sales dulu sampai sales manager baru sekarang gitu kan nggak bisa ngandelin YouTube terus nih. Betul. Jadi mulai cari bisnis lain buat cover. Nah sebelum ke bisnisnya Bang Next nih, aku mau mulai ini sih, aku pengen nanya sih, karena kan aku punya tim ya Bang Wisnu doang, itu pun Bang Wisnu sebagai freelancer ya kan, bukan yang benar-benar udah digaji. Biasa kalau tim lebih dari satu orang, biasa tim makanya. Kita tim berdua. Oke. Tunggunya dihitung ya. Oke. Enggak, ada juga aku ada juga yang di rumah. Bukan teman-teman aja sih, teman-teman bukan enggak teman sosial lah ya gitu. Enggak lah, dibayar juga lah Bang. Tetep Bang, enggak sosial. Orang kan bekerja. Udah enggak ada ya. Udah enggak ada. Kalau sekarang ini embel-embelnya adalah magang. Cari pegawai. Tidak magang gitu. Okay. Jadi kalau ada perusahaan menerima magang, dia sedang tidak ada uang itu. Dan Anda dibayar murah karena magang itu. Bahkan ada orang-orang yang pengen nggak apa-apa nggak dibayar kan, yang penting dia dapat pengalaman. Oh iya kan? Iya betul. Itu magang. Itu biasa biasa kan ada perusahaan kebijakan perusahaan sih ya. Biasanya ada yang mau ngasih 4 anak magang, ada yang benar-benar nggak ngasih. Bang Next tuh kapan sih menentukan membentuk tim gitu? Mungkin kan ada teman-teman konten kreator juga yang dia sudah berjalan cukup lama gitu, tapi kayaknya udah saatnya belum ya menentukan bikin tim gitu. Apa gimana? Menentukan. Gue suka kayak gitu. Baru bangun kayaknya nih. Bener. Bang Next kapan saat nih sekarang nih kayaknya udah harus bikin tim nih? Oh di saat
ini pokoknya dulu kan masih sendiri semuanya. Ngedit sendiri, syuting sendiri, balas-balasin email sendiri, kan semuanya masih sendiri sampai kita udah nggak kuat buat cover itu. Betul. Jadi pelan-pelan satu-satu hire. Yang paling pertama udah pasti editor. Iya. Itu makan waktu paling banyak soalnya. Betul bang. Jadi kalau ngedit bisa seharian, kan bisa dipakai buat syuting, gitu. Belum ngupload. Belum, ngupload mah bentar sih. Kalau internetnya lambat, saya lama banget. Akhirnya mulai nyari editor dulu pertama. Itu jadi mulai perlahan-lahan mendelegasikan pekerjaan. Mulai nyari yang balas-balasin email, mulai nyari videographer. Gitu. Jadi akhirnya, karena gue sampai sekarang kalau sendiri, sekarang sendiri, itu syuting pasti malu. Iya. Ada sama aku juga ya. Kalau ada yang syutingin, wah seolah-olah kayak apa gitu. Kalau sendiri masih malu. Iya betul. Malu. Betul. Setuju. Jadi mesti ada yang ini. Walaupun kayak kita udah biasa sebenarnya kan di depan kamera. Cuman kalau kayak sendiri ngurus sendiri gitu kayak masih malu sih. Masih malu, apalagi kayak ngomong sama kamera doang, nggak ada orang di belakang kayak. Waduh, yang sound penting apaan sih gitu. Gue pernah digituin, jadi gue malu banget gitu. Nggak tahu anda yang gitu. Yang dulu banget sekarang, lihatlah sekarang. Nggak pede loh kalau udah pengen diliatin terus kayak apaan sih gitu. Ya, kan. Kalau ada temen nggak peduli ya. Kalau ada temen kan beda. Dia juga nggak berani ngomong gitu. Akhirnya ya udah satu-satu timnya terbentuk. Sekarang udah berapa? Ini depan 5 yang sering di kantor terus 5 orang. Ada freelance videographer lagi. Terus ada manajer yang jemput bola lah. Oke. Jemput bola. 7, 8. Kan untuk memanage itu kan pasti sangat sulit juga. Apa gampang-gampang aja bang? Boleh saran nggak sih bang buat content creator yang mungkin sudah punya tim nih, misalnya udah punya tim 2-3 orang, kan pasti kan harus memiliki kemampuan memanage dengan baik juga kan. Kalau Bang Nex apa sarannya bang? Terlalu bebas ya. Soalnya gue juga begini sih, nyantai banget orangnya gitu kan. Jadi ya, tapi enaknya kalau punya tim yang udah ngerti sama karakter kita, sama itu paling enak sih. Iya. Kita kerja jadi lebih mudah. Gitu. Jadi kalau mau manage tim itu sebenarnya yang paling penting tuh di saat kamu hire tim. Di situ tuh poin paling pentingnya. Pokoknya harus klik lah, harus nyaman. Itu kalau interview orang tuh bisa berdua 3 kali. Oh iya. Kalau misalnya udah cocok nih, besok interview lagi. Gitu. Terus sengaja kasih dia lebih banyak ngomong. Biar kita bisa nilai karakter orang. Dikit-dikit gitu. Jadi kalau udah ya manajernya sih gitu aja sih, maksudnya terus mereka juga kasih fleksibel, mungkin kerja di sini fleksibel, nggak ada jam masuk, nggak ada jam pulang, ada sih, cuma kayaknya nggak berlaku. Nggak ada ini juga ya? Nggak ada. Nambah biaya juga kayaknya. Iya, nambah biaya. Nggak ini juga. Jatah absensi ya. Iya, penting kerjaan beres lah. Ya. Saat ini sih sistem kerjanya begitu, tapi nggak tahu nanti ke depannya. Kalau udah semakin besar pasti kan butuh sistem yang lebih itu lagi. Biasanya kalau udah makin besar pengen sistemnya harus lebih rapi lagi biasanya. Saat ini sih masih itu udah cukup sih. Terus Bang Nex ini kan sekarang punya usaha yang namanya Ayam Gedebuk, juga ada minum cuy ya Bang ya? Iya. Minum cuy. Minum cuy ya. Masih kan? Masih kan? Masih. Masih kan? Masih. Karena matanya masih. Nggak, karena minum cuy itu sama keluarga. Keluarga. Terus kayak project coba-coba lah gitu. Terus gua sendiri sih lihatnya tuh beda sama Ayam Gedebuk. Kok Ayam Gedebuk tuh gua emang suka sama makanan banget. Dan itu makanan Pontianak dan gua bawa ke Jakarta. Resepnya tuh udah ada. Kalau minum cuy itu resepnya kita masih bikin. Jadi masih cari formula yang tepat sih sebenarnya buat minum cuy. Jadi mau rebranding lagi kayaknya. Beda ya, bisnis yang emang passion, maksudnya yang kita benar-benar suka sama coba-coba. Ya, betul, beda.
Jadi PD-nya juga beda. Betul. Sama aku juga jualan minuman yang itu coba-coba sih. Oh, coba-coba. Tapi sama ngisi waktu luang kemarin. tapi berjalan kan? Enggak lah. Jadi jawabannya kira-kira gitulah kalau untuk bisnis coba-coba ya. Kalau kaos tuh aku suka karena aku tuh paling seneng kayak mengkreatif apa kalau bikin kaos begini seru nih, bikin kaos begini seru nih gitu. Lebih berjalan kan? Lebih berjalan dibanding minum. Nah, ya yang lebih serius sama coba-coba beda ya emang. Beda sih. Ya kira-kira gitulah jawabannya. Kalau coba-coba. Kalau air gedebuk lebih serius. Terus maksudnya bisa memutuskan bisnis itu gimana, Bang? Gue dari dulu emang udah suka bisnis. Maksudnya tuh udah mulai menikmati gaji yang cukup nih. Gajinya itu selalu gue tabung. Terus kalau udah terkumpul, gue pasti pengen bikin usaha. Gue tuh pokoknya prinsip gue tuh kalau bisa tuh gue jadi bos. Itu gue nggak mau kerja sama orang. Jadi sekecil apapun usaha kita, tapi kita yang punya. Gitu. Jadi dibanding kerja sama orang tuh ya kayaknya ya inilah beda lah pokoknya. Maksudnya prinsip gue kayak gitu. Terus mulai tuh udah terkumpul, terus pertama mulai bikin usaha kayak warung, dibilang warung kopi bukan, dibilang warung mie instan bukan, warung Indomie gitu. Sebelum ayam gedebuk ini? Jauh sebelum ayam gedebuk. Jauh sebelum. Tapi udah jadi food belum. Masih jauh ke belakang. Itu pas masih jadi anak sales tempat gym. Kan gajinya lumayan tuh, 8 juta, 9 juta. Itu udah lumayan banget tahun. Ya lumayan. Tahun 2013 ada. Iya, lumayan banget. Itu ditabung. Jadi udah tabungan setahun tuh langsung buka itu kayak warung Indomie, warung kopi gitu. Dulu gue menganut prinsipnya Bob Sadino. Apa tuh? Gak usah banyak mikir, action aja. Bener, nggak banyak mikir, gue langsung buka aja tanpa mikirin tempatnya di mana, konsepnya gimana, yang penting buka gitu. Karena gue udah punya modalnya. Terus berhasil? Ya 6 bulan tutup. Apa kira-kira yang bikin itu gagal apa, Bang? Ya itu. Konsepnya nggak ada. Perencanaannya nggak matang. Karena nggak matang, perencanaan yang nggak matang itu jadinya ya itu 6 bulan doang umurnya. Harusnya sih ya 7 bulan. Emang 7 bulan ya, harusnya lebih lama. Harusnya tuh kita punya perencanaan yang lebih matang dulu. Ya action boleh tanpa mikir tuh, maksudnya tuh untuk kita yang masih ragu pengen buka usaha apa enggak gitu. Kalau misalnya masih ragu nggak usah. Kalau misalnya benar-benar pengen usaha ya udah action, tapi actionnya itu tetap mesti perencanaan. Iya, ada plannya, ada perencanaan yang matang, harus kayak gitu. Berarti yang gedebuk udah belajar dong. Lebih matang ya. Jauh dari itu. Ya itu kegagalan sebelumnya itu jadi pelajaran buat yang sekarang. Gitu. Kalau disuruh ngulang nih bikin usaha yang sama itu pasti jauh lebih matang, lebih berhasil dibanding yang dulu. Kalau dulu 6 bulan, sekarang 7 bulan lah. Enggak juga. 8 dong. Ya pokoknya lah, lebih lama dari 6 bulan lah pokoknya itu harusnya. Karena udah lebih tahu. Udah lebih tahu. Itu usaha pertama. Abis itu pernah usaha online shop baju, jual baju. Reseller? Enggak, bikin sendiri? Beli barangnya di Tanah Abang. Oh iya, reseller lah ya. Salahnya bukan dropship gua, tapi nyetok barang. Jadi semua duit itu dalam bentuk barang. Nah, ini kan kalau udah nggak laku, ya duitnya nggak muter. Yang dropship mah enak. Iya. Yang mau kejual dia baru ngambil kan. Kalau gue nyetok dulu, salahnya di situ. Terus mau jual baju-baju fashion Korea zaman dulu kan. Baju cewek, gue jual baju cewek. Karena gue pikir cewek lebih ini. Karena gue pikir cewek tuh lebih seneng belanja daripada cowok, betul. Iya, daripada cowok. Terus gue putuskan jual baju fashion Korea. Sotoynya gue belanja sendiri. Gue udah nggak ngerti fashion cewek lagi, Korea lagi belanja sendiri lagi di Tanah Abang gitu kan. Gue beli, wah ini menurut gue bagus nih fashion Korea. Pas gue beli udah dikumpulin katalog, nawarin ke temen,
nih, ini emang konsepnya gimana fashion Korea? Kok gue lihat kayak lebih gamis ya gitu. Jadi ya kan di Korea juga ada yang pakai gamis. Nggak, karena gue beli bajunya tuh banyak yang modelnya panjang terusan gitu. Terusan, terus menurut gue itu bagus gitu. Tapi ternyata pasar sangat tidak setuju. Karena kan mata cowok sama cewek beda. Itu dia. Sotoynya gue tuh beli sendiri. Gue udah nggak ngerti, tapi mau beli sendiri kan, aduh. Ya begitulah, nggak ngerti fashion loh kan. Jual fashion. Itu karena gue tergiur teman gue yang dagang online. Dia omsetnya tuh sampai MM-an. Itu karena dia cuma jual baju. Dan dari dulu dagang online dong, dari zaman Kaskus FJB dulu ya, dia dagang dari zaman FJB dagang online. Sukses banget. Gue tergiur dong mau ngikutin. Ternyata habis duit gue habis di situ. Nah di situ gue terpuruk di situ. Sebelum itu juga gue jualan krim muka, krim pagi, krim malam gitu. Tapi orang kalau untungnya gede loh. Gede ya kalau dia. Untungnya gede loh. Karena gue dulu sekali ngirim ke daerah itu bisa 20 set. 20 set. Lumayan lah sehari itu. Sebulan bisa 5 juta, 6 juta jualan itu doang. Tinggal di kos, jualan parfum. Online. Dulu mah masih BBM gitu. Masih BBM. Zaman dulu banget. Online tapi BBM. Iya, BBM. BBM lagi. Iya, yang ngeping itu bisa broadcast dulu kan. Tinggal broadcast doang udah. Itu jual parfum diisi ulang gitu. Tapi di labeling merek sendiri. Seolah-olah itu merek kita ya. Iya, seolah-olah kita tuh udah kayak Rihanna. Maksud hati begitu. Ternyata tuh ya kadang itu memang lah, kita mimpi tinggi-tinggi itu memang perlu lah. Tapi orang tuh kalau udah punya jiwanya usaha tuh nggak peduli, bukan nggak peduli gagal sih, maksudnya ya udahlah gitu ya, dia akan coba-coba terus. Iya, maksudnya nggak akan berhenti gitu. Maksudnya karena pengen penasaran. Ya, penasaran. Aku aja kayak pengen bikin, kok belum sukses ya gitu. Tapi aku kayak belajar lagi kayak gini. Tapi, itu maksud gue ya pengen belajar. Nggak apa, maksud gue tuh kayak gue deh, maksudnya lu umur berapa sekarang? 29. Oh 29. Gue tuh usaha itu semua benar bertahun-tahun, maksudnya udah capek nih begini-begini, kerja keras kayaknya udah gitu, kok nggak ada hasilnya gitu. Di umur 32 baru dijawab semua. Ternyata kita mah usaha aja terus. Tapi kadang dikasih jalannya gitu. Oh berarti umur 32 gokil ya. Enggak dong. Kalau bisa 30 dong. 30 ya. 30 dong. Iya. Lebih dekat kan. Enggak apa-apa, aku mah santai emang. Jadi dulu juga ya banyak gagalnya juga, sama aja sih. Terus Ayam Gedebuk ini franchise bang? Sekarang? Kemitraan. Oh kemitraan. Aku kemarin tuh ngobrol sama seorang pengusaha gitulah, dia yang punya tema Indonesia. Oh ini benar ya? Benar. Bukan pengusaha sampah. Ini hebat banget kalau ini bang, pengusaha hebat ini. Fadion, respect Fadion. Jadi aku Rispo sama Regen kan punya GJLS. Ya kan. GJLS. Nah, alhamdulillah dari situ tuh kekumpul lah uang gitu. Kuyup film sampah. Nonton bang? Nonton lah itu, mantep itu. The best movie ever. Bang Lex belum nonton yang terakhir, yang sketsa kita belum ya? Yang habis yang lanjutannya agak beda sama agak beda konsep sama Kuyup. Ada yang terakhir lucu, aku bisa jamin itu. Bisa jamin itu. Soalnya aku pas syuting kita ketawa-ketawa kayak Kuyup, jadi bisa ngejamin. Oke, nanti gue. Judulnya? Kalau itu nggak ada judul bang, pokoknya terakhir apa ya judulnya? Terus. GJLS merilis vaksin. Oke, dari judulnya aja kayaknya udah. Gue pernah dengar di wawancara mana kalian ini lagi manfaatin anak banget ya. Oh itu kamu yang kamu ceritain di awal-awal tadi. Bukan beda bang. Nah kan, gue nggak tahu nonton di interview mana. Podcast mas. Pokoknya ada anak-anak kreatif mana Tangerang yang nawarin. Ya udah. Tapi kita sharing bang. Sharing. Kalau misalnya ada
Kayak brand kemarin kan dapat kapas tuh 50-50 kita nggak memanfaatkan. Awalnya iya. Bagus itu bagus. Awalnya kita kayak iya memanfaatkan. Bukan memanfaatkan. Mereka pengen berkarya, kita tapi nggak ada wadahnya. Kaget wadahnya. Dan mereka pun gara-gara nyuting kita tuh kan logo mereka keluar tuh, kreatif tuh. Jadi banyak klien-klien mereka. Iya. Gara-gara itu. Itu buat yang masih muda, biasanya tuh mereka suka kayak gitu tuh. Kasih proyek gratisan dulu. Iya. Buat dapat nama. Betul. Kalau di perusahaan luar itu atau perusahaan startup gitu suka nyari proyekan sama perusahaan besar supaya bisa ada nama. Maksudnya walaupun untungnya nggak seberapa, tapi dia buat namanya, maksudnya udah pernah ya buat portofolionya in collaboration with perusahaan yang lebih besar. Jadi itu portofolionya dia bagus. Startupnya di startupnya nonton juga. Tapi gara-gara istri nontonnya. Enggak, kalau saya suka Korea. Tapi yang Koreanya yang bukan yang menye-menye ya, yang kayak startup Taiwan. Startup itu sebenarnya awalnya menye-menye juga. Enggak, itu keren menurutku. Oh, itu keren ya. Ada sih menye. Gua sampai pilek nonton itu. Karena nangis mulu gue pas pertama itu. Iya ya, yang pas ayahnya meninggal ya. Iya, neneknya kalau udah ada neneknya itu, waduh. Keren banget sih. Oke, lanjut. Kita ngomongin Korea. Itu bisa 12 episode tuh kalau ngomongin startup. Ya tapi itu jadi pembelajaran juga bagus. Pembelajaran bisnis tuh. Ya betul banget. Gue juga dulu pernah ikut kayak gituan. Apa tuh? Startup gitu, Jakarta Startup Weekend. Oh ada. Ada. Jadi tapi nggak di iniin ya, maksudnya nggak di, kalau di startup kan dibuatin, ditempatin di kantor gitu-gitu. Ada. Oh, ada gitunya juga. Jadi cuma kan kalau bedanya Jakarta Startup Weekend itu sama dia punya kan hackathon. Hackathon itu jadi kalau misalnya udah berhasil di 3 hari pertama, startup yang dipilih itu dikasih kayak inkubator gitu selama 6 bulan gitu sampai produknya jadi. Nah kalau kita tuh cuma 3 hari pertama itu aja. Oh. Sama orang-orang ketemu datang dibikin kelompok, coba bikin produk, ada mentornya. Ada ternyata ya. Emang ada. Aku mikir tuh, wah ini kalau dibikin di Indonesia, tapi dengan konsep di itu ya, di apa kayak misalnya di inkubator istilahnya di 6 bulan gitu itu kayaknya ada. Emang ada. Itu startup itu menggambarkan sesuatu yang emang ada. Udah ada. Aku kira di Korea doang. Kayak sandbox kan, sandbox itu di Indonesia tuh ada. Model-model kayak sandbox itu di Indonesia ada. Kita lanjut pertanyaan yang tadi nih Bang, yang aku ngomongin kan, aku ketemu sama Pak Dio nih, pengusaha nih kan dia. Tadi kayaknya belum ngomong pandemi. Lanjut. Tadi kayaknya pandemi. Bukan kan? Pak Dion. Oh, Pak Dion. Oh iya, pengusaha ini. Jadi kan aku sama Ricky itu kan alhamdulillah dari GJLS ini sudah mengumpulkan lah ya uang lah ya. Awalnya kita juga nggak tahu kalau ini ada uangnya gitu. Ternyata wah lumayan sekali. Lumayan ya. GJLS ya. Iya, lumayan gitu. Terus kita tuh berpikiran uang ini daripada cuma kita habiskan bertiga, lebih baik kita jadikan bisnis gitu. Dan kita berpikiran kemarin itu pengen buka usaha makanan, pengen bikin semacam restoran gitulah. Terus kita ngobrol lah sama Pak Dion ini. Resikonya sangat besar katanya kalau misalnya usaha makanan. Apalagi di saat sekarang. Apalagi di saat sekarang. Udah dihitung-hitung. Lebih baik kata dia, kamu punya ide apa? Habis itu ya udah di jalan dulu, ntar dibikin franchise atau ya misalnya kayak Bang Nex tadi kemitraan. Kalau menurut Bang Nex gimana tuh Bang Nex tentang pendapat ini? Berarti dia maksudnya nggak menyarankan F&B? Sekarang ini ya, jangan dulu katanya gitu. Mendingan nantilah gitu. Terus dia menyarankan ide lain. Iya F&B juga, maksudnya kalau mau F&B lebih baik punya ide yang bagus dulu. Nanti dibikin franchise atau kemitraan menurut dia sih begitu. Iya, setuju sih. Maksudnya kalau kita cuma bikin sesuatu yang udah ada, jadinya kita cuma kayak ngikut aja gitu. Tapi kalau misalnya lu punya sesuatu yang beda, ya itu lebih enak memasarkannya tuh lebih enak. Maksudnya karena itu sesuatu yang baru, orang penasaran gitu. Ya kalau punya ide yang menarik ya itu betul juga sih, lebih baik. Nah tadi mau bikin apa? Warung Padang. Warung Padang mau makan. Kan udah banyak banget. Ya betul sih kata dia, makanya dibikin ide yang menarik, kemudian di kemitraan. Kalau Padang itu kan
Ya kalau orang Tiap mau langkah warung Padang. iya, mau di kemitraan juga Orang udah susah, banyak banget. makanya. Tapi kalau misalnya lu bikin misalnya tahu bungkus telur asin gitu, sesuatu yang nggak ada, wah dijual begitu hype, kemitraan. Ya. Jadi ada yang mau bermitra baru. Mendingan, iya betul sih kata dia. Dibanding main hajar-hajar aja, jadi planning nggak mateng. Soalnya katanya banyak resikonya gitu. Kalau Bang Nex di awal-awal kayak buka ayam gedebuk gitu, langsung udah berpikiran ini bakal jadi kemitraan, ini bakal jadi franchise. Enggak, malah awalnya tuh banyak dari waktu awal buka kan rame. Banyak banget yang mau mitra kan, bermitra gitu. Terus waktu awal-awal nggak mau. Makanya kita tuh baru bermitra tuh setelah udah 8 bulan buka gitu. Baru ya. Awalnya yang di Tebet berarti ya? Bukan dong, tahun malam dong. Tebet mana ada? Yang itu bukan, itu kan Tebet namanya, yang ayam gedebuk yang di itu. Yang di samping distro itu loh Bang. Tebet, nggak ada di Tebet. Itu namanya Taman Palem, alamatnya. Yang deket ini warungnya Okin, Sate Taichan. Oh bukan. Itu apa? Tebet mah bukan ayam gedebuk kali. Ayam gedebuk. Orang Bang Nex pernah ke situ. Gimana sih? Kan gue yang punya, masa gue nggak tahu? Wah, berarti ada yang palsu itu di situ. Daerah situ yang dekat-dekat Tebet apa? Ada nggak? Rawamangun. Enggak lah, jauh lah Rawamangun. Tebet belum ada Tebet. Wah, bisa dicek tuh Bang. Berarti ada yang bikin nama ayam gedebuk tuh. Nasi. Mukanya muka gue juga. Nggak ada mukanya Bang Nex sih. Oh, bukan salah lihat kali, bukan yang Bentar, kali. kalau aku lewat, aku fotoin. Aku fotoin ya. Itu punya Bang Nex bukan? Enggak, karena kalau Tebet kayaknya nggak ada Tebet. Nggak ada outlet pertama. Tapi tahu ini nggak tempat sate taichannya Bang Okin, tahu nggak? Tahu. Ya, Sate Taichan. yang di Tebet tahu, yang di tempatnya di mana? Tahu, yang di dekat pertigaan kan? Nah, itu tuh tempatnya di pertigaan itu, di samping pertigaan itu, dekat distro. Nggak ada. Kalau gua buka, gua pasti tahu. Masa gua nggak tahu sih ini? Yang bermitra sama gua buka di mana? Masa gua nggak tahu? Ya gua pasti tahu lah. Di Jakarta tuh Tebet dulu. Aku cek deh. Salah lihat kali. Nggak apa-apa sih, salah sih. Nggak apa-apa. Iya udah, nanti aku coba cek dulu ya, siapa tahu apa yang salah. Tapi kan Bang Nex nih ya, usaha ayam gedebuk ini kan sangat ditunjang sekali promonya, karena Bang Nex adalah seorang food vlogger ya kan. Maksudnya orang, wah udah yakin lah ini, dan emang aku coba juga emang enak gitu. Aku pernah di YouTubeku, pernah bikin di YouTubeku ya kan. Kulitnya tuh nggak keras tuh. Ya. Kulitnya tuh jadi crispy tapi dalamnya lembut, kayak kulit ayam di klotek gitulah. Kan banyak orang jual kulit tapi keras ya kan. Terlalu kering ya. Terlalu kering. Nah, tapi mau nanya apa tadi? Apa ya tadi? Nah ya, itu kan kalau Bang Nex kan food vlogger, bikin usaha makanan tuh sangat menunjang sekali ya kan. Nah, menurut Bang Nex gimana kalau misalnya orang-orang yang bukan food vlogger tapi pengen bikin usaha makanan? Adakah caranya? Dia pasti harus lebih ekstra keras ya. Maksudnya terus kalau kamu punya modal lebih juga ya boleh dipakai untuk promosi gitu, untuk biaya promosi. Tetap maksudnya gini, sebuah brand baru seenak apapun kalau nggak ada yang tahu kan. Iya betul. Itu cuma PR-nya kalau buat saya sih emang lebih mudah lah, jalannya lebih mudah. Tapi buat yang baru-baru itu ya kalau punya budget lebih bisa pakai untuk promosi. Tapi kalau nggak punya, kamu bener-bener kayak jaga kualitas makananmu gitu. Jadi biar orang yang datang makan, nyobain, itu nggak cuma sekedar makan doang, tapi dia bakal balik lagi dan bahkan merekomendasikan temennya, mulut ke mulut jadinya. Itu bisa proses itu, tapi lebih panjang aja. Jadi ya kalau kamu makan makanan legend kayak dari 1971 gitu. Iya, itu kan orang-orang yang udah benar-benar dari mulut ke mulut tahunya. Yujum bukan food vlogger dulunya. Yujum. Iya. Yujum bukan siapa-siapa awalnya kan. Itu karena mungkin dia menjaga kualitas makanannya, jadinya orang ya datang terus gitu. Cuma prosesnya jadinya memang lebih panjang. Maksudnya kalau zaman sekarang punya banyak uang untuk marketing, promosi, orang jadi cepat kenal.
Nah tapi yang nggak punya ya udah jaga kualitas makanannya supaya itu jadi rekomendasi ke mulut lewat mulut. Terus juga Bang, boleh nggak sih kayak gini, kita jualan makanan atau minuman, apa yang kita rasain enak aja, kita nggak usah mikirin orang. Karena aku tuh selalu bikin tuh kalau mau bikin sesuatu gitu, bikin cups yang menurutku aku bagus dan aku suka. Terus kalau misalnya bikin minuman ya udah yang ini udah enak menurut aku nih, aku tidak terlalu memperdulikan orang-orang gitu. Pemikiran kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau kamu mau berbisnis, menjadi pebisnis, pemikiran itu tuh harus dibuang. Dulu gue kayak gitu juga. Akhirnya hanya menjual yang memang gue suka gitu. Yang lebih tepat itu kita harus menjual yang pasar suka. Jadi maunya customer tuh apa, itu yang kita jual. Jadi kita tuh menuruti maunya mereka, bukan maunya kita. Karena kalau mau berbisnis, mau untung ya mengikuti pasar. Ya kalau ngikutin kita mah pantes saya tidak makan kita sendiri padangnya gitu. Untungnya nggak muter-muter di situ aja. Karena menurut kita enak belum tentu menurut orang lain enak. Menurut kita bagus belum tentu menurut orang bagus. Perlu mendengarkan orang-orang juga ya Bang? Iya, uji tes market, uji pasar, atau enggak mendengar feedback mereka. Ya, itu sih penting. Oke Bang Nex, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini. Oh banyak? Banyak Bang, banyak. Ntar aku tonton lagi dah. Kalau lupa apa? Biasanya gitu Bang, aku tonton lagi misalnya. Gitu. Kayak aku kemarin ngobrol sama temanku ada namanya Eki Jau, dia tuh financial planner di bidang saham gitulah, pokoknya dia banyak manajer saham-saham gitulah dia. Habis itu kan pas dia ya linknya teman SMA, kebetulan dia sukses. Kebetulan dia sukses dan pintar gitu. Aku ngobrol banyak istilah yang tidak aku mengerti gitu. Jadi aku tonton ulang, oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Tapi gara-gara itu kan kita jadi tahu. Jadi belajar. Iya, maksudnya enaknya ya maksudnya gitu, kayak banyak istilah. Gue juga orangnya kayak gitu, bukan akademis. Maksudnya jadi banyak istilah yang kalau misalnya orang berbisnis tuh banyak istilah yang gue nggak mengerti. Makanya gue selalu suka banyak baca buku. Oh itu penting juga ya. Ya baca buku hal-hal yang gue nggak ngerti, googling gitu. Oke, buku bagus sih, maksudnya itu ada tempat belajar paling murah. Buku, mungkin baca buku, di situ semua ilmu yang lu cari kayaknya ada. Itu tempat kuliah paling murah. Respect Bang Nex. Terakhir nih Bang Nex, boleh memberikan saran atau masukan buat teman-teman yang mau buka usaha atau udah punya usaha tapi masih kecil gitu, apa saran dari Bang Nex? Punya usaha tapi masih kecil ya, ini aja, pokoknya tetap semangat. Gak apa-apa Bang. Iya, ya karena ya, apalagi yang kita butuhkan. Terus kalau kamu punya ide kreatif, gali terus ide kreatif untuk promosi dengan budget yang minim gitu. Walaupun itu kayaknya susah, tapi kalau misalnya kamu nyari terus kan, belajar terus kan, cepat tuh dapat. Nanti dapat sendiri formulanya Bang ya. Iya, terus maksudnya ini usaha apa aja ya, dijaga kualitas produknya dijaga. Gue pernah belajar, maksudnya ketika kita promosi, ekspektasi orang tuh tinggi. Kalau produk kita tuh nggak bagus, patah di situ, jadi itu yang bikin orang nggak mau beli lagi. Iya, dan bikin produk tersebut jadinya gagal. Ada yang produknya bagus, tapi ya promosinya nggak gencar. Jadinya kurvanya naik tapi lambat gitu. Ya, yang paling kenceng itu emang butuh budget untuk marketing sih. Kalau menurut kalian produk kalian tuh bagus banget dan harus dipasarkan, cari aja orang yang mau modalin gitu. Yang modalin kan nggak harus kita, bisa saudara atau enggak, banyak kok orang-orang yang mau ya kayak sandbox gitu lah, kayak sandbox venture capital kayak gitu-gitu, tapi memang harus benar-benar bagus produknya, idenya ya. Idenya. Gokil Bang Nex. Terima kasih Bang Nex sudah mau ngobrol di. Bener lah Bang. Bener. Gue bingung ngomong apa. Ntar aku cek bener apa enggak. Enggak, aku juga nggak tahu bener apa enggak. Tapi kan tiap orang pasti punya saran beda-beda kan ke orang. Itu yang sudah dialami sama Bang Nex ya. Jadi bisa diikuti, bisa juga tidak ya. Terima kasih Bang Nex. Bisa juga ya, terserah orangnya. Betul juga sih. Betul kan? Tapi pokoknya kalau dari gua tuh, gue dulu pernah gagal, maksudnya
kalau gagal jangan pernah patah semangat lah. Makanya kalau lu bener-bener mau berbisnis terus, gagal coba lagi dan jadikan itu pelajaran pokoknya. Oke, mantap. Boleh diikuti, boleh tidak. Terima kasih Bang Next dengan obrolannya yang daging semua. Sukses. Obrolan daging biar kayak Gita Wirjawan, Helmi Yahya gitu Bang. Oke. Sukses. Salam sukses. Terima kasih. Kita ketemu di Entrepreneurship Day berikutnya.